Baik, jika di video sebelumnya kalian sudah belajar mengenai perancangan dari DPHE atau Double Pipe Heat Exchanger, nah di video kali ini kita akan masuk ke bab baru, masih dalam rangkaian perancangan heat exchanger, kita akan merancang satu lagi tipe HE yaitu STHE atau Shell and Tube Heat Exchanger. Jadi HE ini adalah alat penukar panas yang terdiri dari bagian shell dan di dalamnya terdapat tube dalam jumlah yang banyak. Jadi ada lingkaran ini kita sebut sebagai shell. Di dalam lingkaran, di dalam pipa besar ini, itu ada pipa-pipa kecil yang tersusun sedemikian rupa. Nah, pipa-pipa kecil ini kita sebut dengan tube. Oke, pipa kita sebut dengan tube, selongsongnya kita sebut dengan shell. Nah, nanti fluidanya ada di mana? Fluidanya akan ada di dalam tube dan juga fluidanya akan ada di dalam shell. Jangan lupa karena kita HE, berarti kita menggunakan dua fluida. Ada fluida panas dan fluida dingin. Nah, panjang yang disediakan untuk STHE itu ada 3, ada 12 feet, ada 16 feet, dan ada 20 feet. Berbeda dengan DPHE. Kalau DPHE panjangnya 12, 15, dan juga 20. Sedangkan kalau STHE di sini 12, 16, dan juga 20. Begitupun untuk luas perpindahan panasnya. STHE menyediakan luas perpindahan panas yang jauh lebih besar daripada DPHE, yaitu lebih dari 120 feet kuadrat. Kalau DPHE kemarin itu adalah kurang dari 120 feet kuadrat. Nah, kalau mau lebih, maka silakan pilih STHE sebagai alat penukar panasmu. Nah, namanya saja shell and tube, berarti nanti dalam alat heat exchanger itu ada bagian shell dan ada bagian tube-nya. Kita akan membahas yang bagian tube dulu, atau pipa ya, pipa-pipa kecilnya. Pipa-pipa tersebut itu dapat dibuat dengan berbagai bahan. Beberapa di antaranya sudah saya tuliskan di sini. Ada steel, ada copper, ada brass, ada aluminium, dan juga ada stainless steel. Masing-masing bahan itu memiliki perbedaan tebal tersendiri. Jadi steel punya tebal sendiri, copper punya tebal sendiri, aluminium punya tebal sendiri. Nah, dalam menyatakan tebal dari dinding tersebut itu dinyatakan dalam BWG atau Birmingham Wire Gauge. Jadi baik itu steel, copper, Admiralty, Munsmental, brass itu punya BWG sendiri-sendiri. Oke, nah angka BWG-nya bisa dibaca di buku Karen atau kalian bisa googling steel punya BWG berapa, copper punya BWG berapa. Yang jelas kalau ada istilah BWG itu berarti menunjukkan ketebalan dari tube-nya. Nah, ketebalan tersebut itu bisa mewakili jenis bahan yang kita gunakan untuk membuat pipa itu masuk ke dalam kategori steel kah, koper kah, aluminium, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah gambaran sederhana dari STHE atau Shell and Tube Heat Exchanger. Jadi dalam sebuah STHE tentu akan ada tube-nya, ini pipa-pipa kecil, ini menggambarkan dari tube. Nah, pipa-pipa tersebut disusun sedemikian rupa, kalau kamu bisa lihat di sini ya, itu ada bentuk susunannya, itu disusun sedemikian rupa, kemudian susunan berbagai pipa atau tube dalam jumlah yang banyak tadi diselongsongi oleh shell. Namanya shell itu cangkang, jadi dia adalah selongsong luarnya. Jadi ada bandel dari tube yang sudah disusun, kemudian akan diselongsongi atau diberikan cangkang oleh shells. Nah, di STHE itu juga ada baffle-nya. Baffle-nya yang mana? Nah, ini ada piring-piring ini adalah baffle. Nanti fungsinya seperti apa akan kita bahas di sebelumnya. Di next slide maksud saya. Nah, yang jelas selain ada tube, ada shell, ada baffle, pasti ada inlet dan outletnya. Inlet dan outletnya ada 4 berarti nanti akan ada inlet dan outlet untuk bagian tube dan ada inlet dan outlet untuk bagian shell.
Nah, untuk mempermudah pemahaman dari cara kerja shell and tube heat exchanger, kalian bisa lihat ya di animasi atas sendiri. Kita lihat satu persatu dari tube inside side outlet dan tube side inlet. Jadi, untuk aliran tube yang ada di dalam pipa, masuknya dari bawah ke sini, keluarnya ke atas. Untuk bagian shell, masuknya dari atas, keluarnya ke bawah. Jadi ini counter current ya. Arahnya tidak satu arah. Arah dari masukan tube dan shell itu berlawanan arah. Untuk yang bagian tube dari bawah, bagian shell dari atas. Bagian tube itu punya warna kuning alirannya. Kamu cukup lihat tanda panah yang berwarna kuning. Sehingga nanti aliran tube-nya itu adalah dari sini masuk, lalu ke dalam pipa yang berwarna kuning, dia belok, kemudian keluar. Untuk shell-nya, nah ini silakan dilihat. Di sini saya akan memberi shell warna merah tua. Bagian shell fluidanya masuk dari atas, masuk ke sini, lalu seperti ini alirannya. Ini adalah aliran shell sampai akhirnya dia keluar lewat shell side outlet. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa di setiap STHE itu biasanya ada baffle-nya. Yang mana baffle-nya? Yang piringan warna biru. Jadi baffle-nya itu nggak nutup ya, adanya separuh-separuh. Yang atas yang di sebelah kiri itu baffle-nya ada di atas. Lalu baffle berikutnya, baffle-nya ada di bawah, terus atas lagi, bawah lagi. Hal tersebut untuk merekayasa bentuk dari aliran shell. Oke, saya hapus dulu, lalu saya gambarkan lagi supaya kalian tidak bingung. Jadi saya ulangi ya, bagian dari aliran yang masuk ke dalam tube saya beri garis berwarna biru, masuk ke dalam tube, lalu masuk ke pipa yang berwarna kuning, kemudian akan keluar melewati tube outlet. Garis biru yang saya berikan atau tanda panah kuning itu menunjukkan aliran pada tube. Oke, jadi garis biru atau tanda panah kuning yang berjalan itu menunjukkan aliran tube. Sedangkan garis merah atau tanda panah merah itu menunjukkan aliran shell. Aliran shell-nya masuknya seperti apa? Nah, ini ya, dari atas masuk, lalu bentuk alirannya seperti ini. Karena ada baffle, dia terhalang baffle sehingga bentuk alirannya seperti ini. Berkelok-kelok itu adalah aliran shell. Sedangkan aliran tube itu ada di dalam pipa. Nah, di gambar ini pipanya berwarna orange. Tanda panahnya juga orange. Piringan yang berwarna biru adalah baffle-nya. Nah, untuk memperjelas, kalian bisa lihat gambar yang di bawah. Itu adalah bentuk baffle-nya, kira-kira seperti itu. Ini ya baffle-nya. Baffle-nya itu bukan lingkaran sempurna yang menutup semua tube atau shell. Jadi, kamu bisa lihat di piringan biru ini. Baffle 1 posisinya ada di atas, baffle 2 ada di bawah, lalu dan begitu pun seterusnya. Sehingga nanti aliran shell-nya akan berbentuk seperti ini. Jadi dia masuk ke sini, akhirnya keluar seperti ini. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa pipa-pipa atau tube-tube tadi itu disusun sedemikian rupa. Jadi ada konfigurasinya sendiri. Tidak serta-merta kita masukkan tube, habis gitu diberikan selongsong lalu jadi STHE-nya. Tapi tube-tube tadi itu punya konfigurasi sendiri. Nah, pipa tersebut konfigurasinya seperti apa? Itu ada dua konfigurasi penyusunan tube atau pipa, yaitu konfigurasinya atau kita sebut sebagai square pitch, dan yang kedua adalah triangular pitch. Jadi ada yang disusun dengan bentuk
persegi, dan ada yang dalam bentuk segitiga. Yang C dan D itu sama, yang C itu juga square, yang D juga triangular atau segitiga. Hanya beda rotasinya saja. Oke, jadi untuk susunan cup atau pipa itu ada dua, ada square dan juga ada triangular atau segitiga. Tube pitch di sini punya simbol PT. Nah, PT itu adalah jarak antara dua titik inti tube. Kamu bisa lihat gambar di bawahnya. Di sini ada tube ya. Nah, jarak antara inti ke inti tube ke inti tube lain itu kita sebut dengan PT. Itu untuk square, begitupun untuk yang triangular pitch. Jarak dari inti pipa ke inti pipa lain kita sebut dengan PT. Nah, di sini ada simbol D, itu yang menyatakan diameter dari tube-nya. Kalau dia tanda panahnya bentuknya seperti ini, dari sini ke sini, maka D yang di sini, D yang dimaksud adalah DO, atau diameter outside. Nah, tube tadi kan dibagi menjadi dua konfigurasi ya, ada yang square pitch, ada yang triangular pitch, atau ada yang berbentuk kotak konfigurasinya, ada yang berbentuk segitiga. Masing-masing bentuk konfigurasi itu punya kelemahan dan kelebihan tersendiri. Kita lihat yang bentuknya segitiga dulu. Di sini kelebihannya more compact, habis gitu heat transfer areanya lebih besar, kemudian kelemahannya adalah ketika terjadi fouling atau terjadi penyumbatan karena kotoran, terjadi korosi, dan lain sebagainya, akan lebih sukar untuk dibersihkan. Dan kelemahan yang kedua adalah pressure drop-nya cukup tinggi untuk triangular pitch. Sedangkan untuk square yang berbentuknya kotak, nah kita bisa lihat di sini kelebihannya pressure drop-nya rendah, mudah dibersihkan, bisa digunakan untuk fluida yang memiliki viskositas yang tinggi. Untuk kekurangannya adalah heat transfer areanya kecil dibandingkan triangular pitch. Jadi bentuk dari susunan pitch itu ada susunan tube itu ada dua, ada square pitch atau berbentuk kotak dan ada triangular pitch. Di sini tube pitch punya simbol PT, yaitu jarak antara inti pipa satu ke inti pipa lain. Kita sebut dengan PT atau tube pitch. Kekurangan dan kelebihan dari triangular dan square pitch bisa dilihat pada slide ini. Berikutnya adalah baffles. Di sini fungsinya baffles itu untuk meningkatkan waktu tinggal fluida di dalam shell dan untuk meningkatkan NRE-nya supaya terbentuk aliran yang turbulen sehingga nanti heat transfer koefisiennya juga akan meningkat. Semakin dekat jarak baffle-nya, maka flow areanya semakin kecil. Konsekuensinya, nilai NRE-nya semakin besar dan HO-nya juga semakin besar. Nah, di video sebelumnya kalian sudah pernah menghitung HO. Nanti silakan dicari tahu. Yang kamu kehendaki apakah yang HO-nya besar atau tidak. Oke. Nah, di sini ada simbol B. B itu adalah baffle spacing, jarak antara kedua baffle. Di dalam STHE, baffle-nya itu ada banyak. Penyusunannya juga disusun sedemikian rupa. Kita lihat yang sebelah sini ya, gambar yang paling atas. Nah, itu ada STHE. Di dalam STHE itu ada garis-garis ini tuh adalah baffle-nya. Baffle-nya disusun sedemikian rupa ya. Ada yang di atas, kemudian setelahnya bawah, kemudian atas lagi. Fungsinya untuk merekayasa aliran atau memperpanjang waktu tinggal liquid di dalam shell. Kalau tidak ada baffle, maka kita punya seperti ini STHE-nya ya. STHE tanpa baffle, maka liquidanya ya sudah langsung masuk, langsung keluar.
Tapi kalau ada baffle-nya, maka nanti ini adalah STHE, lalu ada baffle seperti ini, sehingga nanti liquida yang masuk ke shell itu nggak langsung masuk dan keluar, tapi masuk gini dulu, melingkar, 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 sampai akhirnya keluar. Jadi dia tidak langsung seret masuk lurus keluar. Direkayasa dulu alirannya supaya waktu tinggalnya semakin tinggi. Nah, baffle itu ada dua macam. Ada yang kita sebut drilling baffle atau segmental baffle. Sedangkan yang kedua ada dish and donut baffle. Oke, kita lihat yang segmental baffle dulu. Bentuk baffle-nya itu ada dua ya. Yang pertama dan yang kedua. Keduanya dipakai. Jadi baffle pertama itu ada di baris yang ini, baffle kedua ada di baris yang kedua. Seperti itu terus. Selanjutnya nanti pakai baffle 1, kemudian pakai baffle 2. Jadi ini sama-sama digunakan dalam satu STHE. Nanti bentuk alirannya akan seperti ini yang sudah kita pelajari tadi. Jenis baffle yang kedua kita sebut dengan dish and donut. Nah, kalau ini kita lihat di sebelah sini ya, ini ada STHE. Arah alirannya ini saya perjelas dengan warna merah. Nah, nanti seperti ini. Yang bawah juga. Oke, baffle-nya ada di mana? Saya beri warna hijau. Ini adalah baffle, ini baffle, dan ini adalah baffle. Maka kalau bentuk alirannya seperti itu, sehingga bisa kita simpulkan bahwa baffle yang pertama yang seperti ini jenisnya itu ada di paling depan, ya. Jadi nanti alirannya masuk lewat lubang-lubang ini. Baffle yang kedua, yang ini, itu alirannya ada di sini. Berikutnya adalah shell. Di sini shell itu bisa dibuat dari steel pipe yang nanti memiliki diameter yang dinyatakan dalam IPS atau internal pipe size. Nah, di sini semakin tebal shell yang digunakan, maka nanti tekanannya juga yang digunakan juga bisa semakin tinggi. Nah, berikut ada 4 asumsi yang bisa kamu gunakan nanti dalam merancang STHE-mu sendiri. Nah, silakan dibaca sendiri beberapa di antaranya. Kalau kamu menggunakan fluida dengan high pressure, terus dia mudah sekali terjadi endapan dan sangat korosif, letakkan fluida tersebut di dalam cup. Kalau kamu pakai fluida yang sangat kental atau yang lebih kental, kemudian low NRE, Reynolds-nya kecil atau alias alirannya laminer, maka letakkan fluida tersebut di dalam shell. Jadi berikut ini adalah data-data asumsi yang bisa kamu gunakan sebagai data pendukung ketika merancang sebuah STHE. Nah, kita akan masuk ke perhitungan STHE. Sebetulnya 85% perhitungan STHE-nya itu sangat mirip dengan perhitungan DPHE. Yang pertama harus kamu lakukan, tentu kamu harus mencatat data-data yang diketahui, termasuk jangan lupa dalam menuliskan temperatur, kalau fluida panas harus dituliskan dalam huruf besar, sedangkan untuk fluida dingin dituliskan dengan huruf kecil. Angka 1 menunjukkan inlet, sedangkan angka 2 menunjukkan outlet. Setelah kamu menuliskan data yang diketahui, maka step yang pertama, kamu harus mencari properti dari fluidanya. Yang pertama, carilah T average, sama seperti di PHE, dengan menjumlahkan suhu masuk suhu keluar lalu dibagi dengan 2. Kemudian, carilah data CP, K, dan mu dengan bantuan grafik dan tabel yang sudah disediakan oleh buku Karen. Nah, berikut ini adalah tabel 5 yang sebuah contoh tabel 5 yang bisa kamu gunakan untuk menghitung thermal conductivity atau K. Jadi untuk cari K di sini bukan hanya tabel 5, tapi kamu bisa menggunakan tabel 2,
3, 4, dan tabel 5, serta figur 1 untuk mencari nilai K. Oke, ini adalah figur 1 yang digunakan untuk mencari K. Nah, figur ini bisa kamu gunakan untuk mencari K milik hidrokarbon liquid atau yang punya derajat apinya. Nah, di sini jangan lupa ya, gasolin itu kalau di Karen itu dibagi menjadi dua. Ada yang natural gasolin punya api 75, ada yang gasolin saja punya api kalau nggak salah sekitar 50-an. Kamu bisa cek di tabel data viskositas. Di sana juga ada simbol-simbol dari derajat api. Nah, berikut ini adalah untuk penentuan nilai CP-nya. Jangan lupa caranya sama persis dengan cara menghitung nilai CP pada DPHE. Begitupun pada figur 4. Nah, figur 4 ini mencari nilai CP untuk hidrokarbon liquid atau yang punya derajat api. Kemudian tabel-tabel berikut ini, nah ini adalah tabel untuk mencari data viskositas. Tabel ini merupakan data bantuan untuk membaca figur 14 dan 15. Caranya sama persis yang ada di video kemarin ketika kalian menghitung DPHE. Ini adalah contoh figur 14 yang kamu gunakan. Setelah membaca tabel yang tadi, kamu dapat dua data ini, data sumbu X dan sumbu Y, lalu masukkan di dalam grafik seperti ini untuk membaca berapakah nilai mu-nya atau viskositasnya. Satuannya di sini adalah centipoise. Jangan lupa satuan wajib dituliskan. Setelah itu, di step yang kedua, setelah kalian mendapatkan properti dari fluida, TAV, mu, CP, dan K, kalian harus menentukan semua massa fluida. Jadi kalau semua massa fluidanya sudah didapatkan, maka kamu bisa skip step ini. Tapi kalau di soal, misalnya ada satu massa fluida yang belum didapatkan, kamu bisa menggunakan bantuan heat balance untuk mencari massa fluida tersebut. Jangan lupa dalam menghitung Q itu ada dua, ada yang melibatkan panas sensibel, dan ada yang melibatkan panas laten. Nilai lambda bisa didapatkan dari figur 12 atau tabel 7 di buku Karen, atau kamu juga bisa dapat di buku Smith-Vanes. Nah, jadi step 2, kalau di latihan soal DPHE dan STHE nanti, digunakan untuk mencari massa fluidamu. Step berikutnya, nah ini ada sedikit perbedaan dengan DPHE. Kalau di DPHE kamu menghitung delta T LMTD, nah kalau sekarang di STHE kamu menghitung delta T. Stepnya yang pertama, hitunglah delta T LMTD dengan cara yang sama. Buat tabel dulu seperti ini, lalu isikan suhu-suhu yang diminta. Cari deltanya, kemudian masukkan ke dalam rumus delta T LMTD. Kemudian, setelah delta T LMTD, kamu menghitung delta T dengan cara FT dikali delta T LMTD. Barusan kamu hitung ya, masukkan ke sini. Nah, FT itu adalah faktor koreksi suhu. FT itu bisa didapatkan dengan membaca figur 18 sampai 23. Cara mendapat FT adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar 18. Tadi kan untuk mencari FT, kamu itu disuruh membaca gambar 18 sampai 23. Di gambar 18 atau figur 18, ini digunakan untuk STHE dengan tipe 1 shell pass dan 2 tube pass.
Jadi lewatan di shell-nya adalah 1, sedangkan jumlah lewatan di tube-nya adalah 2. Untuk mendapatkan nilai FT, saya ulangi ya, kamu bisa pakai figur 18, kamu bisa pakai figur 19, bisa pakai 20, bisa pakai 21, bisa pakai 22, dan juga bisa pakai 23. Oke, yang pertama harus kamu lakukan, kamu harus menghitung R dan S. Rumusnya di mana? Nih di grafiknya sudah ada. R itu bisa dicari dari T1 besar dikurangi T2 besar per T2 kecil dikurangi T1 kecil. Untuk S bisa dicari dari T2 kecil dikurangi T1 kecil dibagi T1 besar dikurangi T1 kecil. Kamu cari angkanya, ketemu angka misalnya A dan B, masukkan ke dalam grafik. S itu ada di sumbu X yang saya lingkari warna merah, itu menunjukkan S. Sedangkan R itu di garis lengkung, yang warna kuning ini adalah R-nya. Oke, nah kamu punya B, punya angka B, lalu kamu punya angka A. Caranya adalah, misal punyamu itu adalah 0,85 S-nya. S sama dengan 0,85. Maka carilah garis S 0,85. Nah, harusnya di sini ya. Ini adalah 0,85. Saya hapus saja dulu supaya kamu tidak bingung. Oke, seperti ini. Kamu cari 0,85, nah ini adalah 0,85 S-nya, lalu kamu cari nilai R-nya. Misal, R-mu adalah 0,2, maka garis R 0,2 itu adalah yang ini ya, sepanjang ini adalah 0,2. Sehingga cara mendapatkan FT adalah, saya hapus lagi. Nah, kamu punya garis 0,5, itu kamu teruskan naik ke atas sampai bertemu dengan garis lengkung R 0,2. Secara tegak lurus, seret bawa garisnya ke sumbu Y di sebelah kiri. Nah, ini kamu dapat berapakah nilai FT-nya? Dapat kamu FT-nya misalnya 0,78. Sehingga nanti STHE-mu itu tipe 1,2. Ini biar saya di tempat nulis, saya hapus terlebih dahulu. Oke, bentar. FT-nya dapat 0,78, sehingga tipe STHE-mu itu adalah 1,2. 1 adalah lewatan shell, 2 adalah lewatan tube. Dapatnya dari mana? Nih, karena kamu membaca FT pada grafik STHE 1,2. Misalnya sekarang, ternyata, sebentar, ternyata S-mu adalah 0,85, tapi R-mu itu adalah 0,6. Kita lihat ya, garisnya kan di sini, yang 0,85 itu di sini. 0,6 itu garisnya di sini, R-nya. Kan nggak ketemu kan? 0,5-nya di sini, 0,6-nya di sini. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka kamu tidak bisa menggunakan grafik 18, silakan geser ke grafik 19. Misal, grafik 19 nggak bisa geser terus ke grafik 20. Coba, nggak bisa geser terus sampai mendapatkan FT yang diinginkan dengan data R dan S yang sudah kamu cari. Nah, berikut ini saya berikan cuplikan gambar lain dari grafik 18 sampai 23. Bedanya, kalau tadi di grafik 18 itu adalah 1,2 tipe HE-nya, kalau di 19 itu 2,4.
Kalau di gambar 20 itu 36, di gambar 21 48. Misal kamu dapat FT 0,7 pakai figur 20, maka nanti tipe STHE-mu adalah 36. 3 lewatan shell, 6 lewatan tube. Oke, nah di buku Karen itu disediakan 6 figur, kalau tidak salah 5 atau 6. Nah, di situ juga bisa kamu amati bahwa setidaknya itu ada 6 tipe STHE. Apakah lebih dari 6? Bisa jadi lebih dari 6. Tapi di buku Karen kamu difasilitasi dengan 6 tipe STHE. Tipe yang pertama adalah 12, lalu 24, 36, 48, 5, 10, dan 6, 12. Angka yang di depan itu menunjukkan jumlah lewatan bagian shell, dan angka yang di belakang menunjukkan jumlah lewatan bagian tube. Jangan lupa ya. Maka kalau 5, 10 ini adalah jumlah lewatan shell-nya 5, dan 10 adalah jumlah lewatan tube. Jadi angka depan itu menggambarkan jumlah shell, angka belakang itu menggambarkan jumlah lewatan dari tube. Nah, seperti itu yang bisa kamu gunakan untuk menentukan tipe STHE-mu itu 12K, 24K, 36, 48, 5, 10, atau 6, 12. Yaitu bisa ditentukan dari mendapatkan atau cara mendapatkan nilai FT. Jangan lupa untuk mendapatkan nilai FT, kamu harus menghitung R dan S terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh untuk menjelaskan lewatan shell dan tube yang akan kamu dapatkan pada grafik FT. Untuk gambar yang pertama, ini tipe STHE-nya adalah 12, yang sebelah kanan adalah 24, dan yang paling bawah itu adalah 36. Yang perlu kalian perhatikan di sini ada keterangan di bagian atas sudah saya tuliskan. Untuk red itu adalah bagian shell, kemudian blue itu mewakili tube. Sehingga kita lihat di gambar 1. Bagian shell itu merah sehingga masuk fluida ke shell itu lewat atas, keluarnya lewat bawah. Sedangkan untuk bagian tube, ini masuknya lewat atas, keluarnya lewat bawah. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu yang bagian tube. Di sini kalau 1, 2, tadi angka yang depan itu menunjukkan miliknya shell, angka yang belakang itu menunjukkan miliknya tube. Kita lihat yang punyanya tube dulu ya. Oke, di sini lewatan tube-nya itu 2. 2-nya dari mana? Nah, nih kamu lihat ya, tanda panah yang saya gores di gambarnya. Ini adalah lewatan 1. Melengkung, sret, keluar. Ini adalah lewatan 2. Sedangkan untuk shell-nya itu hanya 1 lewatan saja. Kenapa ini seperti mengular ini? Karena ada baffle-nya. Jangan lupa garis-garis yang di tengah ini adalah garis baffle. Ini adalah baffle-nya. Oke, ini baffle-nya. Baffle. Ini juga baffle-nya. Baffle-nya tadi digunakan untuk memperpanjang waktu tinggal. Jadi alirannya direkayasa supaya waktu tinggalnya lebih lama. Gampangnya untuk menentukan jumlah lewatan tube, kamu bisa lihat di sini. Ada lengkungannya ke sini kan? Nah, dari sini melengkung ke sana, keluarnya lewat sini nanti. Sehingga ini adalah tube 1, lewatan 1, ini adalah lewatan 2. Seperti hairpin-nya DPHE. Oke, kita lihat yang sebelah kanan. Nah, di sini lewatan tube-nya itu ada 4. Masuk lewat sini,
keluar lewat sini. Kamu lihat ini ya, di sini ada tanda belokan seperti ini, berarti ini adalah lengkungannya tube, lengkungannya si hairpin. Ada belokan lagi, ada belokan lagi. Maka nanti lewatan 4 itu dihitungnya dari mana? Dari sini. 1, 2, 3, 4. Sampai akhirnya dia keluar. Kalau yang ini tadi, 1 belok, seret, 2 keluar. Yang bawah sekarang, 6. Masuk lewat sini, 1, 2, belok, 3, 4, 5, 6 keluar. Itu adalah lewatan dari tube-nya. Oke, jangan lupa angka yang di belakang itu menunjukkan lewatan tube. Yang ini 2 lewatan tube, ini 3, yang ini 6. Digambarkan pakai stabilo warna merah. Sekarang kita lihat lewatan shell-nya. Oke, lewatan shell-nya saya pakai stabilo warna hijau. Nah, ini adalah lewatan shell. Masuk, keluar ke sini, berbentuk gelombang. Ini adalah 1. Nah, kalau 2, shell-nya itu nanti ada pembatasnya. Nih, dibagi jadi 2 section shell-nya. Jadi masuknya nanti seperti ini. Masuk, sebentar saya ganti dulu. Nah, ini adalah lewatan yang pertama. Seret, ini masuk ke lewatan shell yang kedua. Sekarang kalau yang bawah, lewatan shell-nya itu adalah 3. Berarti nanti dibagi menjadi 2. Nanti ada pembatasnya, ada 3 section. Kita lihat di sini ya. Ini adalah lewatan shell pertama, 1, seret, 2 masuk. Lalu ini adalah lewatan shell yang ketiga sampai fluidanya keluar. Jadi jelas ya, untuk membedakan bagaimana lewatan shell dan tube-nya. Sehingga besok ketika kamu diminta menggambar, coba gambarkan kalau lewatan shell-nya itu 4, lewatan tube-nya 8, nah kamu bisa menggambarkan seperti contoh yang sudah saya berikan. Nah, itu tadi adalah sekilas penjelasan mengenai tipe-tipe STHE berdasarkan jumlah lewatannya. Di step yang ketiga, tadi kamu menghitung delta T. Lanjut di step keempat, kamu menghitung TC atau caloric temperature. Caranya sama persis ketika mencari TC di DPHE. Jadi kamu harus punya delta T-nya. Oke, delta T-nya, lalu kamu membaca nilai Kc. Dari nilai Kc, kamu menghitung delta Tc per delta Th, atau bisa dicari delta Tc per delta Th itu sama dengan delta T1 dibagi delta T2. Delta T ini didapatkan dari tabel MLMTD. Oke, ketemu delta Tc dan delta Th. Ya, kemudian kamu bisa mendapatkan nilai KFC dengan bantuan figur 17. Untuk membaca nilai FC, kamu butuh delta TC, delta TH yang sudah kita cari tadi, dan kamu butuh data KC yang sudah kita dapatkan juga. Dapatlah nanti nilai FC. Masukkan ke step D, kamu dapat TC besar dan TC kecil. Diingat-ingat, caloric temperature itu dihitung kalau salah satu fluidamu adalah petroleum atau yang memiliki viskositas lebih dari 1 centipoise. Kalau kurang dari 1 centipoise, TC kecil dan TC besar itu tidak diperlukan. Jadi nilai TC kecil dan TC besar itu digunakan untuk menghitung TW.
TW digunakan untuk menghitung mu W. Mu W digunakan atau mu W dihitung ketika mu fluidamu itu lebih dari 1 centipoise. Kalau mu fluidamu kurang dari 1 centipoise, maka jangan lupa nanti mu per mu W pangkat 0,14 itu boleh dianggap 1, sehingga kamu tidak memerlukan menghitung mu W sendiri, karena sudah dianggap 1. Mu W nggak perlu, berarti nggak perlu ngitung TW, karena TW itu hanya dihitung untuk mencari mu W. TW nggak dihitung, maka data TC juga tidak diperlukan. Jadi kalori temperatur tidak selalu dihitung, tergantung fluidamu jenisnya seperti apa. Selanjutnya, di step kelima, kamu akan mencatat data tube yang diketahui. Datanya apa saja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 data. Di sini ada data DO yang pertama diketahui dari soal, jadi nanti baca soalnya langsung dapat DO. Jangan lupa tuliskan satuan, ini penting. Setelah itu BWG-nya juga diketahui dari soal, tinggal masukkan saja. Ini misal DO-nya adalah 1/4, berarti nanti diisi ya 1/4. BWG 15 isi, 15 di sini. Lalu ada A double accent, itu adalah surface outside, didapatkan dari tabel 10. A accent flow area juga didapatkan dari tabel 10. DI juga didapatkan pada tabel 10. Oke. Untuk membaca tabel 10 ini, kamu butuh data DO dan BWG. Kan sudah ada di soal data DO dan BWG. Bawa ke tabel 10, nanti kamu bisa membaca A double accent, A accent, dan DI. Kemudian silakan catat L-nya, ini diketahui di soal, opsinya ada 3, kalau nggak 12, 16 ya 20 feet. PT, tube pitch, juga diketahui di soal. N kecil adalah jumlah lewatan tube, kamu dapatkan ketika menentukan FT di step sebelumnya tadi. Lalu di sini kamu harus menghitung DE. Dalam satuan inci, rumusnya seperti ini. PT-nya udah ada ya, DO juga sudah ada. Masukkan, dapat DE dalam satuan inci. Nah, ini ada DE besar. Bedanya adalah kalau DE kecil satuannya inci, DE besar itu satuannya feet. Jadi, untuk menghitung DE besar, konversilah DE yang satuannya inci ke satuan feet. Itu adalah mencatat data tube step 5. Nah, sekarang saya berikan sedikit cara untuk membaca tabel 10. Oke, berikut ini adalah tabel 10. Ya, kamu nanti di soal dapat data DO. Misal DO-mu itu adalah setengah, ini, dan BWG-mu adalah 20, maka nanti kamu kan saya suruh mencatat DI. Berarti DI-mu itu adalah 0,43 inci. Lalu A aksen tadi flow area, berarti 0,145 inci kuadrat. Jangan lupa satuannya. Kemudian A double aksen itu adalah surface tadi. Yang dipilihkan ini ada dua, outside dan inside. Yang pilih yang outside. Sehingga A double aksenmu adalah 0,139. Misal kalau OD-mu 3/4, BWG-mu 14, berarti nanti DI-nya adalah 0,54, A aksennya adalah 0,268, A double aksennya adalah 0,1963. Tabel 10 itu panjang sekali, ini hanya cuplikannya saja. Bagaimana cara membaca tabel 10? Kamu harus punya OD dan BWG ini didapatkan dari soal. Selanjutnya yang keenam, kamu mencari diameter shell
dan melengkapi data shell. Jadi kalau di step 5 tadi cuman data tube-nya aja, data shell-nya belum. Nah, data shell nanti kamu catat di step 6. Yang pertama kita mencari diameter shell dulu. Caranya kamu cari A. A itu bisa didapatkan dari Q per UD dikali delta T. Q-nya sudah ada, di step 2 udah kamu pakai, delta T di step 3 sudah kamu hitung. Nah, UD-nya di sini kamu dapatkan dari tabel 8. Di sini saya tuliskan nilai UD di trial dari data tabel 8. Ini adalah cuplikan tabel 8-nya. Di sini sudah dijelaskan ada sebuah tabel terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama menunjukkan hot fluida, fluida panas. Kolom kedua fluida dingin. Dan kolom ketiga adalah nilai UD-nya. Oke, nah di sini ada keterangan. Ada lead organik itu digunakan kalau CP-mu kurang dari 0,5. Medium organik kalau viskositasnya adalah 0,5 sampai 1. Heavy organik viskositasnya lebih dari 1 centipoise. Yang termasuk lead organik apa aja? Nah, di sini juga diberi contoh benzen, toluen, etanol, metil, gasolin, dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca di tabel 8. Misalnya, fluida panasmu adalah air dan fluida dinginmu adalah air, maka nilai UD yang kamu punya itu adalah 250 sampai 500. Karena UD-nya trial, ambil satu angka sembarang, masukkan ke A. Oke, nilai A-nya bisa kamu hitung. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya. Nah, setelah kamu dapat nilai A, kamu menghitung NT atau jumlah tube. Didapatkan dari A yang barusan kamu hitung dibagi A double aksen dikali L. L-nya ada di tabel, sudah kamu tuliskan. A aksennya juga demikian. Dapat suatu angka. Misal, angkamu itu adalah 113. Contoh ya. Nah, NT adalah 113. NT yang kamu dapatkan harus distandarkan untuk mendapatkan NT standar pada tabel 9. Bersamaan dengan NT standar, kamu dapat IDS. Jadi jangan lupa tadi di step 6, ya, di step 6 itu judulnya adalah mencari diameter shell. Simbolnya adalah IDS, inside diameter shell. Didapatkan dari tabel 9. Ini adalah contoh tabel 9 di mana IDS-nya itu ada di kolom 1, ini IDS. Ya. Ini adalah lewatan tube-nya. Misal tadi punyamu itu adalah misalnya 1, 2. STHE-mu tipe 12 berarti lewatan tube-nya 2, maka nanti kamu cukup lihat data miliknya 2P. Ya, tabelnya itu ada banyak jenisnya, tinggal sekarang cara membacanya adalah kamu di soal sudah mengetahui, sebentar ini saya hapus saja biar tidak membingungkan. Nah, di soal misalnya kamu sudah mengetahui bahwa OD-mu itu adalah 3/4, ya. PT-mu itu 15/16, bentuknya triangular atau segitiga, maka gunakan tabel yang ini. Kalau ternyata OD-mu 3/4, pitch-nya itu, PT-nya itu adalah 1, maka pakai tabel yang sebelah kanan. Jadi harus sesuai peruntukan dan sesuai data yang kamu punya. Misalnya ternyata 1 inci OD-nya, PT-nya adalah 1/4, berarti pakai tabel yang bawah. Ini terpotong, ini hanya cuplikannya saja.
Oke, nah sekarang sebagai contoh misalnya OD-mu adalah 3/4 dan bentuk tubmu, konfigurasi tubmu adalah triangular dengan PT 15/16, maka cukup intip tabel yang saya beri kotak berwarna merah. Oke, kamu mendapatkan NT 113, lalu setelah tadi dapat FT, ternyata punyamu itu STHE tipe 12. Berarti lewatan tub itu kan yang angka belakang, yaitu 2. Maka pilih kolom 2P. Oke, saya blok warna kuning. Data yang kamu lihat hanya yang berwarna kuning saja. 2P-nya berasal dari waktu penentuan FT. NT hitungmu 113, cari 113 di kolom ini. Tidak ada kan? Adanya 98 langsung masuk ke 114. Maka dari seperti itu kamu bisa langsung membulatkan ke atas. NT standarmu itu adalah 114. Karena NT standarmu itu adalah 114, IDS-mu adalah 13/1/4. Nih, geser ke sini untuk membaca IDS, yaitu 13/4. Jadi, dapat kamu diameter inside dari shell-nya. Jelas ya? Jadi, untuk membaca tabel ini, kamu harus tahu konfigurasi tubmu itu triangular atau square. Kalau square ada sendiri tabelnya, termasuk di tabel 9 juga. Setelah itu, sudah tahu triangular, berarti pakai tabel 9 yang ini. Kamu harus tahu OD-mu berapa, harus tahu PT-mu berapa, kemudian kamu harus menghitung NT, kamu juga harus mengetahui berapakah jumlah lewatan tubmu. Dapat NT, geser ke kanan untuk membaca IDS. Lalu silakan dicatat IDS-nya adalah 13/4, NT standarnya adalah 114. Kemudian silakan dicatat kembali. Yang step B, mencatat data shell yang diketahui. Kalau tadi data tub, sekarang data shell. Yang pertama, kamu catat IDS-nya tadi berapa? Satuan jangan lupa. Lalu catat N kecil aksen adalah jumlah lewatan shell didapatkan dari FT. Catat nilai B, baffle spacing, diketahui dari soal, dan catat C aksen juga diketahui dari soal. C aksen ini apa? C aksen itu adalah jarak antara sudut terluar atau dinding terluar pipa atau tub. Nah ini ya, ini adalah gambarnya. Ini itu adalah C aksen, jarak pipa ke pipanya. Dinding luar antar pipa itu adalah C aksen. Sampai step situ dulu, silakan kamu mengerjakan latihan soal. Diketahui 25.000 pound per jam, 42 derajat api kerosin, akan didinginkan dari 250 ke 100 Fahrenheit menggunakan air yang masuk pada suhu 86, keluar 100 Fahrenheit. Jadi suhu masuk dan keluar kedua fluida, baik fluida panas dan fluida dingin sudah diketahui. Lalu massa salah satu fluida, laju massanya juga sudah diketahui. Didinginkan dalam sebuah STHE. Pada HE tersebut, tub yang digunakan memiliki OD 1/4, BWG 15 dengan L 20 feet disusun segitiga, PT-nya 19/16, 19/16 inci.
Apabila jarak bafelnya 4, berarti B-nya 4, dan jarak antara dinding luar pipa adalah 0,25 inci, berarti C aksennya adalah 0,25 inci, dan delta P masing-masing 10 PSI, rancanglah STHE tersebut. Silakan buatlah Excel untuk mengerjakan latihan soal ini dengan step-step yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian silakan unggah file tersebut ke LMS.